Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Gunajaya. Ini adalah video sederhana untuk mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dalam bidang otomotif. Di dalam video ini, kalian akan mempelajari komponen utama pada kendaraan beserta fungsi dan langkah perbaikan dan perawatannya. Pembahasan materi kali ini adalah tentang sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian merupakan sistem yang memiliki fungsi menyediakan atau menghasilkan arus listrik yang nantinya akan dimanfaatkan oleh komponen kelistrikan pada kendaraan dan sekaligus mengisi ulang arus pada baterai. Baterai pada kendaraan merupakan sumber arus listrik. Sifat muatan arus searah akan habis apabila dipakai terus-menerus secara berkesinambungan. Padahal, keperluan arus listrik bagi perlengkapan kendaraan adalah setiap saat. Penggunaan utamanya akan banyak dihabiskan oleh sistem starter muatan listrik. Baterai akan berkurang bahkan habis apabila komponen kelistrikan kendaraan dihidupkan saat mesin mati. Oleh karena itu, agar baterai selalu siap pakai dalam arti muatannya penuh, maka harus ada suatu sistem yang dapat mengisi ulang muatan. Sistem pengisian inilah yang dapat memiliki fungsi tersebut. Sistem pengisian bekerja apabila mesin dalam keadaan berputar selama mesin hidup. Sistem pengisian yang akan memiliki arus listrik bagi semua komponen kelistrikan yang ada. Sistem pengisian menjadi bagian dari sistem kelistrikan yang ada di dalam kendaraan. Untuk menyalakan mobil dibutuhkan tenaga listrik yang digunakan bersumber dari baterai. Apabila baterai digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan tenaga listrik yang ada di dalam akan habis karena baterai memiliki nilai kapasitas tenaga listrik yang bisa disimpan di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengisi tenaga listrik di dalam baterai kembali. Dan ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam sistem pengisian. Alternator. Alternator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi tenaga listrik. Energi mekanik mesin dihubungkan oleh voli untuk memutar rotor sehingga membangkitkan arus bolak-balik pada stator yang diubah menjadi arus searah oleh dioda. Bagian utama dari sebuah alternator terdiri atas sebuah rotor yang membangkitkan elektromagnetik, stator yang membangkitkan arus listrik, dan dioda yang menyearahkan arus listrik. Berikut ini adalah penjabaran dari komponen-komponen yang terdapat pada alternator. Kipas atau fan. Kipas berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen di dalam alternator meliputi dioda rectifier, kumparan, dan lain-lain. Puli berfungsi sebagai tempat dari tali kipas atau V-bel untuk menggerakkan rotor. Rotor coil merupakan komponen yang berputar memiliki fungsi untuk membangkitkan medan magnet. Rotor terdiri atas inti kutub magnet, rotor coil, slip ring, dan rotor shaft. Kumparan rotor coil digulung dengan cara penggulungan yang arahnya sama dengan putarannya dan masing-masing ujungnya dihubungkan pada slip ring. Kedua inti kutub dipasang pada kutub ujung kumparan sebagai penutup field coil. Garis gaya magnet akan timbul pada saat arus mengalir. Salah satu kutub menjadi kutub N atau utara dan yang lain menjadi kutub S, yaitu kutub selatan. Dioda atau rectifier merupakan komponen elektronika yang ada di dalam alternator yang memiliki fungsi untuk menyearahkan arus yang dihasilkan oleh alternator dari arus AC menjadi arus DC. Pada dioda holder terdapat 3 buah dioda positif dan 3 buah dioda negatif. Arus yang dibangkitkan oleh alternator dialirkan dari dioda holder pada posisi positif. Selama proses penyearah, dioda menjadi panas sehingga dioda holder bekerja meradiasikan panas ini
dan mencegah dioda menjadi terlalu panas. Stator merupakan komponen yang diam dan memiliki fungsi untuk menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Stator terdiri atas inti magnet dan kumparan. Bagian depan dan belakang dipasang frame sebagai pelindung. Gulungan terdiri atas kawat tembaga yang dilapisi dengan lapisan tipis yang berfungsi sebagai isolator. Di bagian dalam terdapat slot-slot yang terdiri atas 3 kumparan yang terdiri atas 3 kumparan yang bebas. Inti magnet bertugas sebagai saluran garis-garis gaya magnet. Gulungan kawat pada stator berjumlah 3 pasang yang dipasangkan secara segitiga atau bintang segitiga. Namun yang paling banyak dipakai adalah hubungan bintang. Arus listrik yang dihasilkan adalah arus bolak-balik 3 fasa. Bras berfungsi sebagai penghantar arus ke rotor koil, frame, casing, atau cangkang. Memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai pendukung rotor dan pemegang dengan mesin. Kedua casing ini memiliki beberapa saluran udara untuk meningkatkan kemampuan pendingin. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang dapat masuk ke rotor koil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan atau stabil. Pada setiap putaran mesin, baik putaran lambat maupun putaran sedang dan tinggi, regulator pada sistem pengisian terdapat 2 tipe, yaitu regulator tipe point dan regulator tipe IC. Untuk pemahaman yang lebih lanjut tentang regulator, maka kami akan membuatkan videonya secara terpisah. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian boleh bertanya kepada guru, instruktur yang ada di sekolah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.